Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho illahi ta'ala wa khususan manis mahuna bisa bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita teruskan lagi nggih niatan nuntut ilmu. Jadi pun ngantos supe itu lali ya. Jadi niat nuntut ilmu itu supaya betul-betul berangkat ke masjid nih, di samping niat jamaah sholat subuh ya, yang lebih pentingnya lagi niat nuntut ilmu ya, supados saged memenuhi ya, man kharaja fit talabil ilmi bahwa fi sabilillah. Kula mawon ya, makanya walaupun adoh saka Jombang nah, tak niati ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma afidu min haitsu afadun nasu. Kan itu nggih. Minggu yang lalu kita sampai kepada masih sekitar ya, pelaksanaan ibadah haji. Jadi ayat ini masih berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji dan umroh ya, dari mulai wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, sekarang kita sudah gambaran kalau sudah beberapa rukun haji kita selesaikan, maka Gusti Allah memerintahkan kepada kita untuk bagaimana dan waktu ibadah haji itu yang harus diperbanyak itu apa? Wazkuruhu kama hadakum gitu. Wa in kuntum min qablihi laminadhdallin, kan sama ayat itu. Jadi perbanyaklah betul-betul ingat kepada Gusti Allah. Nah, tapi memang angel. Apalagi sekarang godaannya banyak. Ya, godaannya jalan-jalan di mall. Itu nggih Bu, nggih. Di Bin Dawud ya, nah itu daripada untuk wadkuruhu-nya itu lebih iling kepada koyok. Nah, apalagi ibu-ibu digudo oleh toko mas-masan, wah mas-masan Arab, kenang-kenangan. Walaupun sing dodolan orang Kalimantan kan. Di sekitar maktab mulai pecel ya, apa saja ada digudo. Pulang dari masjid itu apa namanya teh susu halab laban nah, masih ingat Bu, halab laban. Oleh karena itu ada beberapa ayat ke belakang ini betul-betul mengingatkan kita kalau setelah ibadah setelah beberapa rukun haji yang sudah kita praktekkan itu ya, sudah kita laksanakan itu, summa afidu min haitsu afadan nasu. Summa afidu mongko kari-kari nuli ya, buyaran sira kabeh. Nah, kalau sudah selesai melaksanakan beberapa rukun haji, maka kalian berpindah tempat, beralih tempat. Waktu itu memang
perintahnya kepada orang Quraisy waktu ayat ini pertama kali turun, karena ada anggapan setelah selesai di Arafah itu dikiranya sudah selesai. Min haitsu afadhan nasu, sekirane saking sekirane tempat di mana buyare tiang kathah. Ae min Arafata, tegese saking buyaran saking wukuf di Arafah. Dengan apa? Bi antaqifu biha, dengan ketika di kan wukuf kita di Arafah padha meneng. Wukuf tuh meneng ya, wukuf maka ada istilah wakuf. Menyakipu padha meneng ketika berapa hari di Arafah. Nah, biha kalawan wonten Arafah. Ma'ahum sertane ya di situ kan ngelumpuk orang banyak. Nah, wa kanulan padha ana sapa si ala isi ya nas apa don nasu itu iku yakibuna padha wukuf sapa si nas bil Muzdalifah, nas tali Arafah Muzdalifah. Jadi ada 3 destinasi ritual dalam haji itu: Mina, Arafah, Muzdalifah. Ya kan mabit. Semabit itu ya berhenti sejenak, tapi malam. Nah, malam nggak boleh siang kalau sudah Mina itu kan Mina. Kemudian habis dari Mina ke Arafah Muzdalifah untuk mempersiapkan lempar jumroh kan itu nggih. Nah, lempar iblis. Cuman iblisnya itu ini ngamuk, kok awak ngelempari aku, padahal duitmu soko aku. Ayo Pak. Ini iblis. Sekarang ini sudah ada berapa lapis? 3 lapis, 3 lantai untuk apa namanya, untuk balang jumroh ula, wusta, akobah. Nah, karena kita ini kadang-kadang sering banyak lali, tidak lagi mengikuti perintah yang utama, yaitu watimul hajja wal umrata lillah, makanya diperintahkan lagi wastaghfirullah, wastaghfirullah lan padha nyuwun ngepuro sira kabeh ya kita yang melaksanakan ibadah haji. Ya bayangkan, Allah marang Gusti Allah min dunubikum saking pira-pira dosa sira kabeh. Inna wa satun Gusti Allah iku ghafurun zat kang maha nyepuro lil mukminin. Nah, tapi ingat, syaratnya ingin mendapat pengampunan Gusti Allah itu harus menjadi orang mukmin dulu. Ya. Mengaku Islam saja tidak mau melaksanakan perintah Gusti Allah, cik khawatir ora bakal disepuro kalau tidak tobat, tidak nyuwun pangapura namrang Gusti Allah. Jadi dasar tobat itu monggo di ilmu saestu nyuwun sepuro, jaluk sepuro nang Gusti Allah. Ya, yang sudah sering sampaikan oleh para ulama itu jadi istighfar kita ini ya kalau bisa ya paling tidak sehari semalam itu 100 kali paling tidak. Makanya biasanya kalau dengan jamaah, makanya kalau sebelum subuh itu ada yang sudah mulai jam 3 itu wabil asharihum yastaghfirun. Nah, cirinya orang-orang yang dianggap dapat rahmat dari Gusti Allah itu mereka adalah orang-orang yang mau beristighfar di waktu sahur. Astagfirullah macam-macam. Oh, jadi sambil ngeringik-ringik menangis nang Gusti Allah. Jadi betul-betul dihayati ya mikir. Jadi pagi-pagi sadurunge apa-apa itu ngrumangsa akeh dosa. Tangi turu itu sudah rumangsa akeh dosa. Makanya para sahabat dulu yang diteruskan oleh para salafus soleh itu waktu sahur itu udah sebagaimana dalam Al-Quran wabil asharihum yastaghfirun. Nah kadang-kadang kita ini bangun tidur ngowoh sing aneh-aneh ya, apa mana kalau pas jengkel ya
bangun tidur ngumpat-ngumpat barang kadang-kadang. Nah nauzubillah min zalik. Wastaghfiru lan nyuwun sira kabeh pangapun jaluk sepuro Allah marang Gusti Allah min dunubikum saking pira-pira dosa kabeh inna dosa akhir semua baik dosa yang berhubungan dengan urusan-urusan sesama manusia yang lebih berat ampunannya dari Gusti Allah paling berat. Kalau dengan Gusti Allah ini ya insya Allah ya, itu urusan dewe-dewe. Tapi kalau sudah dosa sesama manusia yo abot makanya pun ngantos tapi ci ono sing garai ati jengkel itu ati jengkel. Inna wa satun Gusti Allah iku ghafurun zat kang maha nyepuro lil mukminina kedua tiang-tiang mukmin rahimun tur maha welas asih khusus ya kangge wong mukmin. Jadi rahim itu taklikotnya itu hubungantungannya itu hanya untuk orang yang beriman. Kalau Rahman itu semua makhluk Gusti Allah. Makanya setelah kata Ghafur tidak ada kata Ghafurur Rahman. Yang ada tuh Ghafurur Rahim. Monggo titeni dalam Al-Qur'an. Semua ayat yang ada kata Ghafurnya itu mesti setelahnya kata Rahim, bukan kata Rahman. Ya, karena apa? Karena Rahim ini sudah spesial, khusus kangge tiang-tiang ingkang sampun beriman. Makanya bismillahi ar-rahmannya ar-rahim, bismillahirrahmanirrahim di situ. Ar-rahmannya masih umum untuk tiang mukmin, tiang kafir, sopo wae kalau nalika nang dunya itu angsal rahman Allah Subhanahu iso masih mangan bahkan sugih barang ya itu mangane enak-enak uripe kaya poya-poya mati masuk neraka. Kalau kita kan maunya sih hidup poya-poya mati masuk surga kok enak ini enggak ono corone itu enggak ono corone. Bahkan para nabi dan rasul dalam Al-Qur'an itu mulai Nabi Adam ngantos Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya-kaya gak ono sing enak uripe niku para rasul, para nabi dalam Al-Qur'an. Digambarkan itu sungguh dalam kondisi yang menyedihkan, sakit berpuluh-puluh tahun. Kados Nabi sinten, Bu? Nabi Ayub. Nggih. Yo, kemudian digudo oleh anak-anaknya koroyo Nabi Yakub itu. Nah itu. Ono tukaran, apa istilah cengkrean. Jadi dalam Al-Qur'an itu komplit contoh-contoh. Nah itu. Yang bojone ora gelem iman, Nabi Nuh karo Nabi Lut. Nah itu. Nabi Adam ya kemudian ya itu dari sekian banyak anak itu tukaran sampai paten pinaten. Nah, jadi Qabil dan Qabil itu kan Nabi Adam semua. Nabi ada lagi nabi yang dimakan iwak, nggih. Nabi Yunus. Tetapi ketika kondisi-kondisi seperti itu ungkapannya gak ono sing Rasulullah. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin kan. Itu ungkapannya para rasul, para nabi itu itu ngoten. Jadi makanya dari ulama juga begitu. Ulama-ulama dulu-dulu ya soro-soro. Ya, kalau gambaran ada yang sampai di penjara bareng. Nah, ya kayak Nabi Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Syafi'i. Jadi ya, jangan dikira orang berjuang dalam agama itu ternyata kalau kita titeni ya, memang tidak mudah untuk merubah watuk wahing orang yang bahkan dalam Al-Quran itu justru yang banyak itu yang digambarkan tidak berimannya daripada yang berimannya. Ya mudah-mudahan kita ini termasuk sampai Umar bin Khattab itu berdoa Allahumma minal qalil Allahumma ja'alna minal qalil Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah mugi panjenengan dadosaken
kulo niki ya caranya Sayyidina Umar minal qalil, saking kelompok yang sedikit. Dan ketika ditanya, "Napa panjenengan kodoane au maja minal qalil?" Ya memang yang selamat dalam Al-Qur'an digambarkan orang yang sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sangat sedikit sekali orang-orang yang mau bersyukur. Ya mudah-mudahan panjenengan semua ini, kita semua bagian daripada orang-orang yang diselamatkan oleh Gusti Allah. Nah, kita teruskan lagi. Faidah qada itu alhamdulillah, tapi sudah sembuh Bu batuknya, alhamdulillah. Karena pileknya sudah sembuh, alhamdulillah. Alhamdulillah, matur suwun Ibu. Nah. Faida qadaitum ay addaitum. Ya, faida qadaitum maka tatkalane wis rampung. Nah, ini qada itu selesai. Apa yang kita rampungkan? Manasikakum, ibadah haji kita semua. Dengan apa puncak penyelesaian dari sekian banyak ritual haji sampai nanti tahallul. Setelah selesai semuanya kan harus tahallul, harus dicukur rambut, yang perempuan juga dipotong ya. Maka itu sudah ada orang-orang yang jasa potong rambut. Wah, baida mak kodo itu maka tatkala wis podo rampung sira kabeh ay ada itu tegas podo nekani atau nohoni atau sudah melaksanakan sira kabeh amanasikakum ing pira-pira ibadah haji sira kabeh ai ibadati hajikum tegese sampun rampung melaksanakan ibadah haji sira kabeh. Dengan apa terakhir menyelesaikan ritual haji ini? Bi an romaitum hajratal aqobati, dengan kita merempar jumroh, merempar batu kecil ya jumroh Aqobah. Nah, karena yang pertama kalau umroh itu tidak perlu jumroh Bu, nggih, tidak perlu lempar batu. Wastaqrartum bimina, kemudian kita ini tetap sebentar ya gak sampai beberapa hari, gak sampai mingguan bimina ing dalam Mina. Fadkuru, lah ini ketika ayat sebelumnya juga wadkuruhu kama hadakum. Jadi di sini fadkuru moko nutur ilingo berzikir sira kabeh Allah marang Gusti Allah. Yaitu di Mina juga begitu, wong dodolan macam-macam, bahkan kadang-kadang barang aneh-aneh juga ada sepanjang jalan itu. Bitakbiri, dengan kata-kata memaos takbir, wasana ilan kata-kata maos alhamdulillah, maos subhanallah, kadikrikum abaakum, sebagaimana kalian sudah ingat kepada bapak-bapak kalian kabeh ya. Jadi ya, ingat kepada leluhur ya itu. Jadi kan ingatnya yang Gusti Allah bila perlu melebihi kan. Kalau ingin kita menemukan halawatal iman, manisnya iman, ingat Gusti Allah itu harus menjadi basahnya mulut kita. Jadi harus bisa mempraktekkan allazina yazkurunallaha qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat nang Gusti Allah itu kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Wajib ingat. Nah, kalau menurut ilmu tasawuf, zikir itu kewajiban yang paling utama sebelum kewajiban-kewajiban yang lain yang harus bisa kita praktekkan. Karena pada hakikatnya intinya sholat juga zikir marang Gusti Allah sebagai inani ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li zikri, dalam sholat surat Toha
kan ayat 14 yang alazina yazkuruna waha qiyama wa qu'uda wa dalam surat Ali Imran. Nah, haji pun ternyata kita tetap harus ingat kepada Gusti Allah. Jadi inti dari semua ibadah itu dalam kalangan tasawuf ya zikir itu, baik itu zikir siri, zikir khafi maupun zikir jadi zikir khafi, zikir siri maupun zikir jahri ya. Jadi ada tiga level. Pertama, zikir orang menganggap bahwa zikir itu cukup zikir jahri, padahal zikir jahri ini baru melafalkan kalimah thayyibah la ilaha illallah subhanallah itu. Tetapi yang paling berat itu masuk kepada hati, ya apa hati kita supaya betul-betul bisa berzikir. Nah, hati itu apa? Denyutnya jantung, indikatornya itu. Jadi kalau ketika denyutnya jantung bisa diberinya zikir, nah itu napas keluar masuknya napas kita ini ya tidak seperti ngowoh. Ya itu. Nya tuh. Jadi begitu masukkan napas itu harus dibarengi zikir. Nah, sebab napas ini sebagai simbol dari berdaya upayanya kita, berdaya geraknya, berdaya kemampuannya itu mulai dari napas itu. Coba kalau kepanjangan buat napas, gak usah lama-lama lah, 1 detik saja ya. Napas dengan berhenti. Makanya dikir siri dan dikir khafi itu masuk pada wilayah bagaimana denyut jantung itu bisa berbarengan dengan zikir. Keluar masuknya napas itu berbarengan dengan zikir. Itu sing utomo. Sehingga kalau itu insya Allah bisa memenuhi ala inafil jasadi mudghatan ida solahat solahal jasadu kullu wa ida fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya alqalb. Atine Gus dibarengan jadi. Nah, kalau orang sudah bisa memenuhi standar seperti itu, hati-hati. Nah, orang itu malati, idunya iduh geni, karena setiap gerak-gerik geruknya dibarengan dengan zikir. Nah, abot panjen. Abot. Nah, itu malati. Nah, malati masih malatinya. Nah, itu para salat, puasa, semuanya diproyeksikan untuk bagaimana kita bisa berhaji. Kadikrikum kaya awakmu iling awakmu sira kabeh, kaya awakmu sira iling nang sapa? Aku maring bapak sira kabeh. Kama kuntum tazkurunahum inda faraghi hajikum bil mufakharati dulu sebelum ininya. Au asadda dzikra utawa luwih banget tinimbang awakmu ilinge nang abaakum. Nah, itu serius ngoten nggih. Kama kuntum tazkurunahum kama kuntum kaya wis ana kuntum wis ana sira kabeh tazkuruna kang padha iling sira kabeh hum ing abaakum inda faraghi hajikum talat kalane. Ya, jadi dikiranya setelah melaksanakan ibadah haji itu yang diingat-ingat akan keluarganya ina. Bahkan royoan tuku oleh-oleh ya Bu, daripada ilingin nang pangeran itu kadang-kadang royoan tuku oleh ini gaya anakku, ini gaya cucuku, wah ini gaya ini ya, itu gaya tetangga. Bahkan kadang-kadang konon ceritanya antara biaya haji dengan biaya tuku oleh-oleh meh podo bahkan luwe mumpung di Arab padahal semuanya made in China sekarang ya. Di Ampel juga banyak ya, nggak usah ado-ado. Pasar Turi juga banyak. Pasar Turi ini sekarang diganti dengan ini ya, pasar depannya itu. Bahkan di Jombang saja itu sudah ada khusus pusat oleh-oleh haji.
baik di kotanya maupun di daerah Diwe. Ada satu pasar itu belakang khusus oleh-oleh haji. Nah, ketika musim pandemi ini ya banyak yang au asyadda dzikra, diupayakan iling nang Gusti Allah itu kita lebih sungguh-sungguh, lebih serius gitu. Wasadu itu lebih tumemen ya, ingatnya narang Gusti Allah. Bahkan kalau bisa kita ini betul-betul ya mempraktekkan la haula wala quwata illa billahil aliyil adib kan itu. Munine iso la haula wala quwata, la haula ora ana daya sumingkir saking durhaka, wala quwata lan ora ana daya nglaksanakno ibadah. Jadi la haula yang pertama itu lan ora ana daya sumingkir saking durhaka, wala quwata lan ora iso gawe kuat gawe ibadah. Illa billahi angin kejaba sertanipun Gusti Allah. Kalau nggak dibarengi Gusti Allah kasarane yo kita ini ora iso apa-apa. Sekarang kan ngoten ora dibarengi Gusti Allah. Nah, makanya illa billahi angin kejaba sertanipun Gusti al aliyyi zat kang maha luhur, al adimi tur zat kang maha agung. Munine saged kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Tetapi praktekno angel, angel. Rumangsa awake dhewe ono. Nah, makanya ulama-ulama tasawuf sering menyampaikan wujuduka dan bun kabirun. Awal dari orang berbuat dosa itu merasa ada bahwa dirinya itu ada. Padahal dengan beragama itu sebetulnya belajar meniadakan dirinya supaya tidak ada. Kan repot tuh. Dengan syahadat itu sudah awal kembali bahwa meniadakan jasad kita, meniadakan keberadaan ego kita, ananiah kita, untuk mengembalikan yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syahadat itu menggunakan kalimat fi'il mudhari yang mempunyai konotasi aktif. Asyhadu alla ilaha illallah kan, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nekseni anane wujud ingsun ini ya kan itu. Saya bersaksi keberadaan saya ini. Aktif itu asyhadu itu. Jadi saya bersaksi keberadaan diri saya ini untuk apa? Untuk betul-betul menekadkan la ilaha illallah. Tidak ada lan ora ono apapun angin kejaba ananipun Gusti Allah. Tapi kan angel. Makanya karena merasa adanya lebih dominan ya dipacai itu kan, di make up, nah itu kan merasa ada supaya betul-betul tampil ada. Nah, padahal kita ini belajar untuk tampil tidak ada. Tetapi bukan berarti ojo ngereken, malah beda. Ojo ngereken, tapi semuanya itu disandarkan kepada kehendak Gusti Allah, ila billahnya ini yaitu. Makanya dalam Al-Azkar Nawawi yang panjenengan juga ngaos ngoco ya ono doane itu, make pakaian ya ono doane untuk menunjukkan bahwa berias diri pun bukan karena untuk mempertontonkan diri kita ada, tetapi untuk membuktikan bahwa kekuasaan Allah itu masih diberi kekuatan untuk untuk jalan-jalan. Seperti saya nanti Ibu mohon izin maka besok pre untuk jalan-jalan ke Lumajang. Nah, karena kebetulan dapat tugas untuk membagikan alhamdulillah
membagikan santunan kepada terdampak Merapi dari orang-orang yang mewakafkan duitnya selama 1,5 tahun. Jadi hasilnya sudah lumayan, bisa digunakan untuk memberi santunan. Nah, jadi bedanya wakaf itu di situ dengan zakat. Jadi kalau wakaf itu setelah terkumpul kemudian diusahakan, hasilnya baru dibagikan. Kalau zakat enggak, setelah terkumpul baru dibagikan habis. Oleh karena itu saya berharap, nah ini mulai tahun ini saya juga menghimbau kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ingin menyumbang untuk masjid minimal 1 juta. Wah, ya coba akeh lah Bu, 10.000 pun ya diterima. Niatnya itu diwakafkan, tetapi harus dikumpulkan, tidak boleh dimasukkan ke umplung, langsung diserahkan ke pengurus. Kebetulan kan pengurusnya sini bendaharanya Pak Bambang, Bambang Pri, nah, bisa lewat Bambang, bisa Pak Haji, Pak Haji juga pengurus. Ini jadi ibu-ibu kalau ada yang mengkonir begitu. Nah, kenapa saya berharap diniati wakaf? Nah, biar nanti kalau sudah terkumpul duitnya itu akan kita gunakan untuk usaha produktif. Ya, apa dititipkan ke koperasi dengan istilah sisuka, simpanan sukarela dari maka jadi apa dijadikan modal ibu-ibu untuk jualan nasi goreng. Barangkali ada yang ingin pagi biar kita sarapan nasi goreng. Yang penting tidak boleh tidak menguntungkan, harus untung, syaratnya itu, dan gak boleh hilang modalnya. Udah lumayan Bu itu. Ada dari Madura itu dokter, tapi alhamdulillah meninggal. Dia hanya menitipkan hasil dari dana yang dititipkan di bank itu. Jadi nggak perlu pokoknya 200 juta. Itu lumayan itu. Nah, jadi bedanya di situ Bu. Untuk mengelola duit wakaf cuman nanti pengurusnya yang yang harus cermat, harus jeli, tercatat secara tertib. Nah, insya Allah ini itu. Sehingga nanti ke depan kalau kita sudah meninggal dunia ini, kita bisa mewarisi tinggalan kepada yang ngurusi masjid itu. Kalau bisa masjidnya bagus, modal usahanya juga bagus, sehingga masjid ini juga bisa mensejahterakan. Nah, secara berkelanjutan baik jamaahnya atau orang-orang yang perlu dibantu, maunya seperti itu maunya. Tetapi ya semuanya sangat tergantung kepada niat dan tekad kita semua, insya Allah. Kan niat baik itu kan mesti ini supaya zikirnya itu baik, harta ya kita zikirkan, hati kita zikirkan, jasad kita zikirkan, semuanya iling nang Gusti Allah. Apalagi Rasulullah menjamin itu, idza matabnu adama in qata amalu itu ilang. Jadi ada sesuatu yang abadi yang bisa kita wariskan untuk hidup kita selamanya, walaupun kita sudah mati, pahalanya itu akan tetap mengalir kalau kita rajin sedekah jariyah. Dari sedekah jariyah nanti tumbuhlah anak-anak yang soleh dan solihah, karena mereka punya ilmu yang bermanfaat, kan itu yunfa'u bihi. Ideal, cita-citanya ideal. Mung ana pepatah Jawa kan, luhur kang ginayu, suci kang kahesti, rumpil margane, kan itu angel memang untuk kebaikan rumpil margane, jalan itu rumpil banget. Tapi ya itu untuk kebaikan itu memang di situ beda dengan kejahatan. Sampai Rasulullah memberikan ungkapan
su'ul khuluq yu'di. Kalau untuk kejelekan biasanya lebih gampang, nularnya itu lebih gampang, nularnya itu. Nah itu. Monggo. Memang untuk belajar zikir itu abotnya. Paminan nasi maka iku setengah saking manusa man utawi wong yaqulu pangkono ngucap sapa si man Rabbana duh pangeran kita atina mugi panjenengan maringi ing kita ya, maringi Gusti Allah duh Gusti ing Maha Kuwaos mugi panjenengan memberi kepada kami nasibana ngawi bagian dumateng kami bid dunya hanya di dalam dunia saja wa malahulan ora on wa malan ora ono lahu ikedua siman yakulu bil akhirati ing dalam akhirat min khalaqin ay min nasibin bagi bagian ada ya ini ada orang yang hanya ingin hidupnya itu di dunia pesta pora ya poya-poya segala kaya raya itu hanya tetapi wa malahu fil akhirati min khalaq. Nah, hati-hati ini wa malahu fil akhirati min khalaq. Tetapi di akhiratnya dia tidak mendapatkan bagian apa-apa. Nah, yang bagus bagaimana? Wa minhum lan iku saking sangifang nas yaqulu. Nah, man utawi wong yaqulu padha ngucap sapa si nas si man ini man yang dekat ini Rabbana uduh pangeran kita sedaya atina mugi panjenengan maringi ing kita pid dunya ing dalam dunya dimaringi apa hasanatan. Nah ini jenengan titeni nggih kalau yang atas itu paminan nasi mayaqulu Rabbana atina pid dunya tidak ada hasanahnya yang atas itu ya. Nah ini kita nih, ini gambaran hanya untuk orang-orang yang ingin mencapai kepuasannya yang tidak ada barokahnya, yang tidak ada kebaikan yang bermanfaat untuk dunia akhiratnya. Nah itu makanya kalau kita berdoa makanya ini disebut dengan doa sapu jagat. Wa minhum lan iku setengah manusia man utawi wong yaqulu pangucap atau dungo boleh diartikan dungo sapa si man Rabbana duh pangeran kita nah itu untuk domir banyak tidak untuk dirinya sendiri gitu loh untuk kami semua atina mugi panjenengan maringi na ing kita fid dunya ing dalam dunia ini hasanatan. Nah, yang kita cari di dunia itu bukan hanya sebagian tapi hasanatan. Ay nikmatan tegese nikmat wa fil akhirati lan muga panjenengan Gusti ya maringi dumateng kita fil akhir. Jadi wa di sini menyimpan juga wa rabbana atina itulah. Nah, lan muga panjenengan Gusti maringi ing kita bil akhirati ing dalam kehidupan akhirat hasanatan tegese kebagusan. Jadi al jannata hiya utawi hasanah fil akhirah iku al jannatu swarga. Jadi kita itu harus yakin rizki usaha kita di dunia itu harus ada nilai hasanahnya. Dalam Al-Quran itu ada 3 kata al khair ya, kemudian al bir dan hasanah. Nah indikator untuk sebutan rizki bongso dunyo bongso harta yang bermanfaat. Di atas hasanah itu khair, sesuatu yang lebih ininya itu lebih derajat pendapatan hartanya itu yo usahanya usaha jalan yang benar, jalan yang halal, kemudian jenis hartanya juga harta yang halal ya. Kemudian keuntungan dari usahanya juga keuntungan dengan cara yang halal.
Ya alhamdulillah lah di negara kita sudah punya undang-undang untuk jaminan produk halal. Dalam undang-undang kita itu diatur baik produk dalam bentuk makanan dan minuman maupun produk dalam bentuk hasil kreasi. Wah, ini. Jadi sudah dilindungi lah umat Islam di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Sudah ada undang-undangnya, Bu, ya. Nah, dengan rentang waktu per 19 Oktober 2019 sampai nanti 27 Oktober 2024, maka semua makanan dan minuman yang beredar di negara kita itu harus ada label jaminan halalnya, dapat sertifikat halal. Makanya sekarang ini sedang digalakan oleh negara itu kaitannya dengan bagaimana UMKM ini bisa dilatih untuk bisa menghasilkan. Besok nanti disisir ini orang-orang yang jualan-jualan, punya kedai, punya kafe, punya resto, ya, baik resto kecil maupun resto besar, sampai 2024 termasuk yang ada di sekeliling kita ini, ya, itu harus punya sertifikasi. Cuman halal ya, mudah-mudahan aja bisa tercapai sehingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah Kementerian Agama sekarang itu menargetkan selama tahun 2022 itu ada sekitar 100.000 pendamping untuk bisa bagaimana para pengusaha kecil dan menengah itu memproses makanan dan minumannya itu betul-betul dengan jalan yang halal. Nah, kalau sudah memenuhi itu istilahnya naik dari hasanah menjadi bir. Nah, itu posisi yang tertinggi, bir. Nah, itu bukan bir bintang, bir bintang. Ya kebetulan saya termasuk bagian dari trainernya. Wah, kacau trainernya. Makanya ini, kemarin sudah melatih calon trainer dari trainer. Jadi katut saja, ibu saya ini termasuk orang katutan, tapi insya Allah katutan dalam kebaikan, ya, bukan katutan yang gak baik. Kemudian wakina lan muge panjenengan Gusti nyelametaken, muge ngrekso wikoyah, ya, kata wako yaki wikoyatan ki, ya. Ki itu satu, walaupun hanya satu kata ki saja itu sudah punya arti isi apa, fi'il amar. Wakilan muge panjenengan ngrekso Gusti na ing kitanya itu adzaban nar saking siksane api neraka. Dengan apa? Bi adami duhuliha, dengan tidak memasukkan kita semua ke dalam neraka. Nah, doa ini sebagai gambaran bahwa ketika haji itu harus waspodo, karena kadang-kadang sekalipun kita digambarkan bahwa yang di atas itu untuk doanya orang-orang musyrik, dari paminan nasi mayaqulu rabbana atina fid dunya wa malahu fil akhirati min kholaq, itu gambaran doa-doa yang yang diminta oleh orang-orang yang dianggap musyrik, ya. Nah, makanya kadang-kadang hati-hati ibadah haji itu untuk tergelincir kepada perbuatan yang betul-betul tidak lillahnya itu besar. Di sekitar Ka'bah, wah, aneh-aneh itu, orang nangis-nangis sampai Ka'bah bahkan ada yang nulis, wah, macam-macam itu. Nah, itu jadi praktek-praktek. Makanya ketika muncul upaya untuk menertibkan praktek pada kemusyrikan itu,
maka ada ulama-ulama seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridho. Nah, tetapi kebablasan ketika mau diinikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, itu kebablasan itunya itu cara menyucikan dari praktek-praktek syirik. Nah, kebablasannya apa? Kebablasannya akhirnya ingin membongkar situs-situs sejarah yang dijadikan ini ya memang dijadikan pusat-pusat semacam ritual khusus, maka muncullah upaya penyelamatan macam-macam itu sejarahnya itu. Jadi nah, kapan-kapan kita juga harus ngerti supaya kita tidak terjerumus kepada ajakan-ajakan dari kelompok umat Islam yang kadang-kadang kebablasan itunya itu. Coro itunya wahada utawi ayat iki iku bayanun mertelaaken lima kana tatkala maling masalah itu jangan dikan barang masalah kana kang ono alaihi ngatasma ono apa sapa yang mempraktekkan wa malahu fil akhirati min khalaq siapa al musyrikuna yaitu wong-wong musyrik. Nah, ketika mereka itu juga semacam mengolok-olok lah walihalil mu'minina, dan bagi orang-orang yang beriman, nah doanya yang kedua itu tadi wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah itu orang-orang yang beriman ini. Nah saya tadi udah bilang jadi ada hasanah, ada khair, dan ada birnya. Wal qasdu utawi kang disejak bihi kalawan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar iku ala talabi khairid daraini ya. Iku jadi doa itu diupayakan untuk kita nyuprih mencari kebaikan fid daraini ono ing dalam dunia akhirat desa dunya dan desa akhirat. Kama wa'ada kaya wis janji sapa Gusti Allah bisawabi maring nyukani pahala alaihi ing talabil khair bi qaulihi ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Ulaika utawi mengkono doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar iku lahum manfaat kedue si mukminin di sini. Ulaika sebagai apa doa itu? Sebagai nasibun. Nah, ulaika lahum ulaika kata mengkono ya, ing atase Rabbana atina fid wong ing atase wongnya wong sing mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah itu gambaran bahwa kalau kita mau mempraktekkan itu iku nasibun ay sawabun tegese pahala maka sabu untuk apa saja yang sudah kita praktekkan secara benar menurut ketentuan-ketentuan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena ada hadisnya kan khudu ani manasikakum. Jadi pintunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu sesuatu yang pasti merupakan bagian bagi kita ya. Karena apa? Karena kalau maka sabunya itu di sini oleh karena digambarkan amilu minal haji wa du'ai, yaitu kita mempraktekkan ibadah haji secara benar dan berdoa sebanyak benar. Wallahu utawi Gusti Allah iku sari'unul hisab, zat kang moho cepet nyiksane. Oleh karena itu panjenengan pun iri, pun gadah dua penyakit iri. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak beriman tapi seolah-olah diluluh atau diberi kehidupan yang luar biasa oleh Gusti. Mobilnya Ferrari, Mercy, Ferrari, kemudian Lamborghini, apalagi Rerois umpamanya,
emasnya ya bukan hanya emas tapi berlian yang seberapa karat itu. Nah itu. Tapi jangan iri kepada mereka. Kenapa? Wallahu utawi Gusti Allah iku sari'ul hisab. Zat kang moho cepet nyiksane menghisabe. Itu ceritanya nggih. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Insyaallah kita teruskan minggu yang akan datang gitu. Monggo Pak. Kalau perlu kita perhatikan. Jadi kesimpulannya dalam ibadah haji itu memang untuk betul-betul ingat kepada Gusti Allah itu ternyata abot. Apalagi di Gudo yaitu tadi di Gudo Mall, di Gudo Bin Dawud, di Gudo macam-macam. Makanya alhamdulillah saya ini tidak tergoda karena gak punya sangu. Nah, akhirnya gak pernah jalan-jalan. Jadi kalau Mekah itu gak usah banyak-banyak sangunya Pak. Nah itu. Jadi sangunya cokeh disokong wong akeh. Jadi berangkat haji itu yang bayar itu hanya saya, istri saya itu dibiayai oleh kakaknya. Nah karena dibiayai oleh kakaknya masa budal sendirian. Nah, akhirnya suaminya ikut. Jadi saya haji. Nah, itu. Jadi sangunya gak usah banyak-banyak biar tidak tergoda untuk beli oleh-oleh sing aneh-aneh. Oleh karena itu mohon maaf ya kepada teman-teman jamaah di sini kalau saya juga memberi oleh-oleh, padahal saya biasanya diberi. Ada yang beri sarung, ada serban, saya nggak memberi apa-apa karena nggak ada sangu. Tak kayaknya dungo aja, kawai dungo. Sehingga, monggo Pak kalau memang ini ibadah haji memang berat sekali. Ya kalau doa kepada leluhurnya tujuannya baik itu gak masalah Pak. Jadi kan yang dilarang di sini gambaran orang itu mendewa-dewakan sehingga terjerumus kepada musyrik kan itu. Tetapi kalau doanya untuk menyelamatkan seperti halnya itu ya tidak hanya waktu haji, karena bagaimanapun berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia baik di Mekah maupun di mana saja itu memang keharusan bagi anak yang soleh. Jadi bedakan, ini bukan berdoa untuk yang sudah leluhurnya meninggal dunia. Ini gambaran di sini ungkapan-ungkapan yang menjerumuskan kita kepada kemusyrikan. Nah, itu ngoten Pak itunya itu. Nah, bagaimana? Ya nanti ada beberapa contoh di beberapa surat yang lain. Itu ceritanya ngoten Pak. Jadi memang ibadah sehingga para ulama fikih yaitu supaya kita terhindar. Jadi ibadah haji ini memang ibadah yang paling banyak resiko menjerumuskan kita kepada musyriknya sekalipun ibadah. Ya, di antara sekian banyak ibadah itu yang paling berat untuk terhindar dari musyrik itu yaitu ibadah haji. Puasa sampai ada ungkapan ilal ju' wal atos. Salat ara'aital ladzi yukadzibu bidin kan fawailul lil musallin. Puasa haji jadi ada resikonya yaitu. Nah haji diantara sekian macam ibadah kita ini resiko untuk terjerumus kepada musyriknya lebih dominan. Mengapa? Nah karena ada simbol-simbol dalam ibadah haji itu yang dituju. Koyoto mencium hajar aswad, koyoto melempari jumjum. Jadi ada barang-barang yang di situ itu dulu sebelum umat Islam ditugaskan untuk melaksanakan ibadah haji, tempat itu juga dijadikan tempat ibadahnya orang-orang musyrik. Itu masalahnya di situ. Jadi kadikrikum aba'akum itu ketika Ka'bah dipenuhi oleh patung-patung kan itu ceritanya seperti itu.
Insyaallah kita ini lagi teruskan minggu yang akan datang ya. Al-Fatihah. Auzubillahi Suratul ladzina ta'alaihim wa al-maghdubi 'alaihim. A'udzu bihamdirabbil hamdan 'alimin hamdan syakirin hamdan wa bi ni'matika mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa adim sultan Muhammad. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una shawqata min jami'il khairat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka fatul arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salam walhamdulillahi rabb. Sekurang dan pangten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.